Kita di private room bersama Dennis Karyesta. Kalau biasanya kita lihat ya di sosial media, kontennya Dennis itu kan ya selalu yang apa adanya, nyeblak, ketawa gitu ya. Tapi ternyata di balik itu ada cerita, ada kesedihan juga, ada penyesalan yang ya sama seperti orang-orang pada umumnya. Kemarin di depan Pendeta Gilbert ya, kamu mengaku mengambil jalan yang salah dan itu kamu sesali sekali. Iya. Oh, lagunya mendukung banget buat nangis ya. Ada cuplikannya apa sih membuat Dennis begitu sedih gitu ketika menceritakan pengalaman ini. Kita lihat yang itu. Apa ya, Dennis? Begitulah Kak Ros. Titik apa yang membuat kamu mau bercerita ke Pendeta Gilbert? Karena pertamanya aku kan pertamanya kan ingin minta doa. Karena aku memang tahu dari diri aku itu salah, itu dosa. Dan aku nggak mau berada di dalam lingkaran setan. Kalau misalkan aku udah sering banget putus nyambung sama dia. Akunya pun udah nggak mau, aku udah tahu aku salah. Tapi itu baik lagi. Seperti dalam lingkaran setan. Karena kita selalu, kalau misalkan pun kita putus antara aku yang meninggalkan atau dia meninggalkan, jadi pelakor ini, ujung-ujungnya baik lagi. Karena kita selalu putus baik-baik. Ujungnya baik. Nah, terus gitu, kenapa aku podcastin? Ini biar adanya menutup kemungkinan untuk kita kembali lagi. Karena aku sudah membuka, ya kan? Dan aku sudah meminta pemulihan kepada Pendeta Gilbert. Aku bisa aja pemulihannya itu tidak aku siarkan, tapi aku memilih untuk menyiarkan itu. Biar pemulihannya aku ini menjadi berkat untuk semua orang. Karena banyak yang mendoakan juga. Bukannya banyak mendoakan, banyak yang melihat. Biarkan aku menjadi kesaksian. Biarkan aku bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Kalau misalkan jadi pelakor itu memang tidak enak. Dan tidak bagus. Apa tidak enaknya? Sakit pasti, ya kan? Dan dosa itu udah pasti. Tekanan dosa udah pasti. Karena itu kita kan mencintai orang yang bukan punya kita. Ketika saya menikah suatu saat nanti, saya nggak akan mau suami saya diambil orang. Iya. Dan itu yang mau saya, dan makanya itu saya tayangin biar bisa menjadi contoh buat pelakor lain, gitu. Dia sekarang ini kamu udah pisah nih, baik-baik pisahnya? Nggak baik-baik. Nggak baik-baik, karena dia marah saya siarkan. Iya. Jadi ini jalan kamu, kalau biasanya pisahnya baik-baik, ada kemungkinan balik lagi, maka sekarang ini menjadi salah satu cara supaya nggak balik lagi. Supaya nggak baik lagi. Apa yang paling kamu sesali dari hubungan kalian yang seperti lingkaran setan ini? Karena kamu nggak jadi menikah, itu juga bagian yang kamu sesali. Saya pernah dulu hampir menikah, aku juga ceritakan sama Kak Ros, waktu itu di sini juga. Aku ceritakan cowok itu nggak nikah. Salah satu alasan kenapa aku nggak jadi nikah sama dia ya karena setiap saya menjauh dari dia, saya mencoba segala cara untuk menjauh dari dia. Dia selalu ngedeketin. Tapi kembali lagi, tiap saya deket lagi, ya begitu lagi. Lingkaran setan, Kak Ros. Nggak ada bagus-bagusnya dan nggak ada masa depannya juga. Gitu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu dalam lingkaran setan? Resah? Ya, sesat. Bahagia? Pernah bahagia? Saya merasa bahagia pernah pasti saat saya sama dia. Tapi itu kan sementara. Bahagiaku 1 jam. Sisanya penuh dengan dosa. Itu nggak bagus buat aku. Nggak bagus. Penuh dengan dosa. Kamu tahu itu dosa? Aku tahu itu dosa. Tapi aku akuin, aku cinta. Cinta? Aku tahu, iya, aku cinta. Tapi itu lingkaran setan. Kamu pernah berharap menikah sama dia? Aku berharap. Tapi aku nggak mau dia cerai. Saya tidak pernah meminta sekalipun dia untuk bercerai. Saya selalu mendoakan dia. Apa kemarin-kemarin yang membuat kamu luluh karena cinta itu? Karena jadi awal aku kenal sama dia itu pertamanya ini masa kerjaan. Dia minta kanan aku, segitu masa kerjaan, aku minta dimasukin tentang bunga aku, terus segitu ya udah dia oke. Terus segitu pertama aku nggak mau, karena aku udah tahu dari awal. Tapi dia mendekati aku beda, biasa kan, namanya juga laki, ya kan, mendekati aku beda. Ya awalnya dia baik banget, benar-benar baik, dan aku juga pertama nggak mau. Terus segitu jadi sering ngobrol karena urusan kerjaan. Nah setelah itu ya setelah 3 bulan kemudian ya akhirnya namanya cewek dibaik-baikin ya lulu kakak. Jadi setiap kali kamu putus dia mau balik lagi, kamu menjauh dia dekatin itu selalu dengan cara yang sama dan kamu selalu luluh. Iya, selama 4 tahun. Karena setelah 3 bulan ini aku mulai suka, aku mulai ada rasa. Sama? Ya sama yang ini, laki orang ini. Oke. Iya, yang namanya cewek. Ya pasti aku nggak munafik. Ya aku juga tahu. Setelah kamu putus ini sekarang sama laki orang ini, berapa bulan udah kamu bisa bertahan? Aku baru aja kemarin ini kejadiannya. Kemarin itu dalam hitungan hari berarti? Hitungan hari. 2 minggu kali kan? 2 minggu? 2 minggu yang habis aku podcast sama Pak Gilbert itu.
aku berdoa minta pemulihan. Sebenarnya bisa sih nggak aku siarin, cuman aku memilih untuk siarin. Oke. Apa yang membuat kamu yakin bahwa yang kali ini kamu tidak akan luluh lagi ketika dia deketin kamu? Karena kita pastinya dia udah kesel dan pastinya dia udah enek. Karena tadinya kan aku nggak akan buka. Jadi kamu berharap dari dia yang akan menjauh. Kalau Sama-sama ternyata enek. dia sama-sama enek. Aku berharap kita sama-sama enek. Karena dulu kan kita selalu baik-baik. Oh. Dan kita nih, gitu. Nah, sekarang kamu enek nggak? Atau sebenarnya masih berat buat kamu melepaskan rasa cinta itu? Sebenarnya saya masih cinta. Cuman saya enek dan saya menutup semua kemungkinan untuk kembali lagi. Dengan cara, saya podcast kemarin itu adalah awal. Saya mau minta maaf sama bini ya. Sekarang ini? Saya lagi mikirin, kalau itu bisa menutup kemungkinan. Saya mau menutup semua kemungkinan. Apa titik balik kamu betul-betul memutuskan untuk udah ini kayaknya udah titik ini dah aku akan melakukan segala cara untuk udah. Apa titik baliknya? Karena dia baik sama aku, tapi dia bukan yang terbaik untuk aku. Kamu sadar itu dari? Sadar itu sudah dari dulu, dan setelah yang kayak podcast aku tayang, apa segala macam, orang mungkin dia marah sama aku, tapi nggak pernah semarah ini. Dia marah sama aku, kan emang kita nggak kontekan, tapi kita kontekannya tuh dia kontak ke teman aku. Oh, Dia kontak ke teman aku, dan di situ aku melihat sisi dia yang lain. yaitu? Yaitu dia tidak se-gentle yang di depan aku dulu. Dia ngomongin tentang apa yang udah pernah dia pernah kasih ke aku. Terus gitu ngomongin ungkit-ungkit yang apa yang dia udah kasih. Gue udah kasih ini kok, dan menurut gue cukup, udah bagus. Dia harusnya nggak gitu. Laki ya. Nah, terus udah gitu, kayak gitu. Kamu? Kak Ros kenal kok. Hah? Aku kenal. Jadi di sini kamu merasa bahwa selama ini barangkali kamu cinta tapi hidup dalam fata morgana. Fata Morgana. Bukan Karena- Fata Morgana, lingkaran setan sih lebih tepatnya. Karena kamu tidak mengenal dia dengan kondisi dia yang baik buruk, tetapi dalam kondisi di mana dia mencitrakan dirinya baik karena ingin hubungan yang bahagianya sejam itu. Bahagia sejam ya, bukan sejam, seharian ya kayak gitu lah. Tapi bukan sebuah long relationship. Tuh. Dan tidak akan. Tidak. Dan aku memutuskan dari sini Oke. Kita untuk akan menutup kemungkinan semuanya itu. Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi.